Si Febri kaget, hampir mau pingsan. Dia nggak nyangka katanya, kayak mau nangis gitu. Kita memberanikan diri masuk ke lahan itu, melihat posisi duduknya si Febri itu. Nah ternyata dia duduk di nisannya si Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selepas lembu. Seperti biasa, untuk di videonya channel Selepas Lembur, kita akan mendengarkan kisah nyata tentang misteri, mistis maupun kejadian-kejadian horor. Untuk di episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Bang Moyo. Oke, untuk Bang Moyo, episode kita kali ini akan menceritakan tentang apa? Teman kampus. Tentang teman kampus. Baiklah teman-teman semua, mari kita saksikan bersama cerita dari Bang Moyo. Kejadian ini dialami oleh salah satu teman saya. Kebetulan pada waktu itu tahun 2003. 2003. Ketika itu semester 1. Saya masih menjadi maba, mahasiswa baru. Kebetulan universitasnya mahasiswanya banyak lah. Paling worth it, paling murah, bisa dicicil kuliahnya. Jadi banyak, hampir 1.000 mahasiswa kalau nggak salah. 1.000 mahasiswa. Nah, saking banyaknya, kelasnya juga banyak. Termasuk jurusan saya. Jurusan saya kebetulan teknik informatika. Ada 11 kelas. Dari IF1 sampai IF11 kalau nggak salah. Nah, saya kebetulan waktu itu IF3. Teman saya yang mengalaminya ini, dia rumahnya jauh, jadi di daerah Padalarang. Dia tidak menggunakan motor, jadi menggunakan kendaraan umum. Makanya dia kalau ke kampus suka paling pagi, karena ada perkuliahan pagi jam 6, dosen juga mengadakan kuliah pagi jam 6, atau sampai malam jam 8, jam 9 kita baru bubar waktu itu. Nah, kejadiannya karena kita masih semester 1, mungkin karena mahasiswanya banyak juga, jadi tidak saling mengenal lah. Di kelas kita juga banyak lah, tapi nggak terlalu mengenal. Karena kenapa? Ya masih mahasiswa baru ya, makanya masih malu-malu juga gitu. Nah, si teman saya ini, sebut saja namanya Febri ya. Si Febri ini misalnya ada kuliah jam 6 pagi. Dia sampai kampus udah setengah 6 udah nyampe tuh. Kadang-kadang jam 5 lebih juga udah nyampe. Katanya karena emang takutnya macet atau perkuliahan nggak keburu. Di waktu itu saking banyaknya mahasiswa, dia lihat mahasiswa di selasaran. Kan ada selasaran tuh, kalau tiap kampus pasti ada selasar. Mahasiswa cantik. Dia tergoda lah, atau bukan tergoda ya, menarik. Si cewek itu menarik. Yang paling memberi perhatian. Karena emang cantik cewek itu, pengen kenalan nih. Kebetulan lagi sendiri juga, dia duduk sendiri di kursi yang panjang tuh, berderet tuh. Disamperin lah sama si Febri ini, disamperin, pengen ngajak kenalan. Karena waktu itu posisinya katanya ada perkuliahan jam 6 pagi, setengah 6, tapi si mahasiswa itu udah ada. Si mahasiswa itu udah ada. Dia memberanikan diri untuk berkenalan karena tidak ada siapa-siapa ya. Dia samperin aja tuh si cewek tuh, sebut aja namanya Anita lah ya. Kenalan lah. Jurusan apa?
Ya jurusan IF sama IF kelas berapa? Kelas apa? Kelas IF 11 katanya gitu. Oh, iya katanya gitu. Seneng lah teman saya ini karena emang eh, wah punya kenalan baru nih. Cewek lagi cantik lagi. Dia tambah semangat nih, tambah semangat ke kampusnya tuh ya. Udah mah cantik si cewek itu, katanya terbayang-bayang lah sosok si cewek. Kenalan pertama juga sudah memberikan respon. Respon yang membuat dia kelepek-kelepek lah. Di hari-hari berikutnya dia cari nih, maksudnya pingin lebih dekat lagi ke cewek itu, tapi tidak dapat. Nah, pas di perkuliahan malam, waktu itu kebetulan jadwal kuliahnya pukul 8 kalau nggak salah. Dia ketemu lagi di tangga sama si sosok wanita ini. Kenalan lah, weh seneng banget tuh si Febri ini namanya. Seneng. Ditanya lah sama si cewek itu tuh. Kemana aja katanya. Kok nggak kelihatan hari-hari? Oh, sana sayanya sibuk katanya gitu. Minta nomor telepon, kalau dulu kan pakai handphone jadul ya. Zaman telepon SMS ya zaman itu. Zaman SMS gitu. Nggak dikasih. Agak jual mahal juga sih si Anita ini. Nanti aja katanya, bilangnya gitu si cewek itu. Si Febri ini singkat sebenarnya ngobrolnya dengan si Anita itu karena emang papasannya pas di tangga. Jadi tambah penasaran aja si Febri ini. Oh ini cewek nih jinak-jinak merpati katanya. Susah juga nih ditangkapnya. Justru kalau itu lebih bikin laki-laki semangat. Iya betul. Nah, tambah terngiang-ngiang nih si Febri ini. Waduh, ini cewek ini harus didapetin nih katanya. Karena emang pandangan pertama ya. Ya pasti cantik katanya. Dia cerita ke teman-teman termasuk saya, katanya, "Iya, ada cewek cantik katanya di kampus. Namanya Anita," katanya gitu. "Kalau kalian lihat juga pasti kalian juga tertarik," katanya gitu. "Kelas berapa?" Dia nanya, "Juga IF 11." Oh, gitu. Nah, pas waktu itu temennya ada yang di IF 11. Sama-sama mahasiswa baru Masih ya. ya temennya lah, temen. Nanya lah ke temennya ini, di F11 ada yang namanya Anita enggak, katanya gitu. Waduh, saya juga kurang tahu ya, belum pada kenal katanya gitu. Mungkin ada katanya gitu. Tapi dia cantik kata teman saya itu, kata si Febri itu. Ya nantilah saya cari katanya orangnya, mungkin nanti saya obrolin, salah kamu, nanti saya titip salam. Udahlah, hari-hari berikutnya berjalannya waktu, kampus seperti biasa, kegiatan. Oh, sudah mulai perkuliahan. Perkuliahan dia udah masuk semester 1 tuh. Si Febri ini mungkin penasaran kali ya. Oh, gimana nih ya? Kok nggak ketemu-ketemu katanya. Saya cari-cari. Si temennya juga akhirnya cerita, nggak ada yang namanya Anita katanya. Saya udah cari-cari juga nggak ada yang namanya Anita. Mungkin kelas karyawan kali katanya gitu. Bilangnya gitu teman saya tuh. Iya kali ya. Tapi kenapa pagi-pagi katanya kalau kelas karyawan temu gitu. Sudahlah. Si Febri ini nggak jadi curiga atau gimana gitu. Karena emang sosoknya emang bikin kita juga, dia juga kelepek-kelepek lah. Atau takutnya pas kenal pakai nama palsu gitu. Ya gitu mungkin ya. Nah dia udah seminggu lebih, 2 minggu lebih lah nggak ketemu tuh sama si Anita ini. Nggak ketemu, penasaran ini mahasiswa bodong atau apa katanya gitu ya. Kok nggak ada orangnya, IF-nya juga, di IF-nya juga nggak ada yang namanya Anita. Sampai nyari ke kelas juga itu. Apa satu kelas itu besar gitu? Kira-kira berapa katanya satu kelas itu? Hampir 40 tuh waktu itu. Oh, lumayan banyak, 40 orang. Nah, sudahlah ya. Dia nggak penasaran ya, maksudnya dia bukan nggak penasaran, dia nggak curiga lah
kenapa ini si cewek itu nggak ada di kelas, dia dicari juga nggak ada. Dia udah mulai, udah deh mungkin orang selewat kali ya, atau misalnya kakak kelas atau apa. Nah pas perkuliahan malam dia ketemu lagi sama si cewek itu. Oh, berarti hanya ketemunya pagi-pagi dan malam aja. Dia posisinya mau pulang. Hmm? Nah dia kan kalau misalnya perkuliahan malam, dia suka nginep di temennya, di temen saya juga di kosan. Katanya kalau jam 9 malam juga kendaraan ke Padalarang juga waktu itu ya agak susah, juga rawan juga katanya. Jadi kalau perkuliahan malam dianya nginep. Dia pas keluar dari kelas katanya lagi jalan. Nah saya ceritain dulu nih, kampus saya itu sebenarnya berapa tingkat ke atas. Oh, berupa hanya satu gedung aja gitu. Satu gedung waktu itu ya. Kalau sekarang sih udah gede banget ya, saya lihat terakhir. Di pinggir bangunan kampus saya itu ada lorong, bukan lorong namanya, gang. Gang itulah, gang warga lah ya ke dalam. Ketemulah sama si Febri itu, si Anita ini tuh. Di situ. Ketemu ya. Kaget lah si Febri, kemana aja katanya gitu. Saya cari-cari di kampus nggak ada katanya. Wah, kembali berbunga-bunga. Oh iya saya sakit katanya alasannya gitu. Jadi saya nggak ketemu katanya. Jadi saya nggak masuk kampus katanya gitu. Terus kamu ngekos atau di mana nih? Tinggal nanya lah basa-basi ya. Sambil nahan-nahan supaya agak lama ngobrolnya. Enggak, saya ngekos katanya di belakang kampus gitu. Boleh tahu nggak saya anterin katanya gitu. Kata si Febri itu. Oh nggak usah katanya. Soalnya di kosan saya itu nggak boleh cowok masuk katanya. Dilarang juga apalagi udah malam katanya. Waduh. Gimana ya saya tuh pingin ketemu sama kamu katanya gitu. Ngerayu lah. Mulai ngerayu lah si Febri ini. Pengen ketemu sama kamu, saya tuh kebayang banget. Jadi dia berani lah ngungkapin akhirnya. Udah mulai ngerayu. Oh. Saya pengen dong deket sama kamu katanya. Kamu udah punya cowok atau belum? Dia nggak jawab, cuman hanya tersenyum saja. Si Febri itu berpikir, kalau nggak jawab berarti jomblo katanya gitu. Zaman dulu kan bilangnya jomblo. Ada peluang gitu ya. Ada peluang. Nah, karena penasaran, karena posisinya si Anita itu memang pas-pasan, dia mau ke kosannya, diikutin lah masih Febri ini diikutin. Tapi dengan jarak yang agak jauh lah, karena supaya nggak ketahuan ya. Takutnya kemarah lah si Anitanya. Jadi agak lama. Tapi aneh kan kalau masuk gang tuh banyak belok-belok ya. Pas dia ngikutin, jalannya cepat katanya. Si Anita ini jalannya cepat. Jadi nggak kekejar sama dia. Jadi pas dia belok ke kanan, dia ingat belok ke kanan, tapi udah nggak ada katanya. Udah nggak ada tuh. Cepet banget jalannya. Sambil si Febri itu nengok kanan kiri. Mungkin kosannya daerah sini kali ya, udah masuk ke dalam gedung, ke dalam kosan kali ya. Tapi kok ini tembok pada gimana kosannya, tambah penasaran tuh. Tapi memang lingkungannya lingkungan kos-kosan di situ. Lingkungan kos-kosan. Jadi emang padat juga kan di situ. Mahasiswa banyaknya di situ. Nggak ketangkep tuh, nggak kekejar tuh si Anita tuh. Gimana kosan ya? Cepat banget jalannya, pikiran si Febri gitu. Tapi saya udah tahu belokannya katanya gitu. Nanti saya kalau misalnya lagi kosong, dalam itunya bilangnya gitu, lagi kosong perkuliahan saya jalan sini, coba mudah-mudahan ketemu katanya gitu. Nah keesokan harinya kebetulan ada off, jadi antara jeda pukul 4 sampai ada di kelas lagi sesudah maghrib. Jadi dia iseng jalan sendiri ke tempat yang kemarin dia ikuti.
berharapnya kan Bisa ketemu ya, lagi bisa ketemu sama ya. jalan hati gitu ya. Dia ngikutin jalan yang kemarin si Anita itu lewat ya. Itu posisinya udah 5:30 mau maghrib lah. Nah pas di gang itu dia papasan tuh sama si Anita itu. Seneng lah. Ketemu lagi katanya gitu. Nah si Anita ini tersenyum aja, nggak ngejawab katanya gitu. Kamu daerah sini ya kosannya ya? Nah dia nunjuk salah satu, ada rumah, katanya ditunjuk tuh rumah agak tua, rumahnya tuh agak tua, rumah tempo dulu katanya, tapi di gang. Ini kosan saya katanya gitu. Kalau mau mampir aja nanti katanya gitu. Nah kalau mau nanti aja udah kamu kalau udah off perkuliahan katanya, diajak tuh si Febri itu. Tambah seneng lah. Kalau sekarang saya mau ada perlu dulu. Udah balik lagi si Febri itu, asik katanya. Kalau mau nanti aja udah kamu ada perkuliahan nggak di malam aja sih ke rumah. Oh iya tuh sih. Udah aja ya. Dia balik lagi ke kampus si Febri itu perkuliahan malam. Beres kuliah tuh jam 8:30 lah. Balik lagi dia. Karena udah ditunjukin tempatnya. Ditunjukin tempatnya. Kesitulah ke rumah itu. Nah, pas dia ngetrok, ya masuk lah ke halamannya, masuk katanya. Dia ngetrok, Assalamualaikum katanya. Nggak ada yang ngejawab nih. Keluarlah sesosok Anita. Keluar dari rumah itu. Tambah disambut lah, kayaknya. tambah semangat tuh si Febri itu. Si Febri bilang, katanya nggak boleh pria datang ke malam-malam katanya. Oh iya itu mah saya alasan aja katanya, karena emang nggak enak katanya. Sebenarnya mah saya juga jadi tertarik lah sama kamu katanya gitu, bilangnya si Anita. Lo duduk aja dulu katanya, duduk aja di teras, nggak boleh masuk tuh ke rumah itu tuh. Keluar lah si Anita, balik lagi, nggak nyuguhin apa-apa, nggak bikinin air, nggak. Nah si Febri itu penasaran waktu si Anita ninggalin lah masuk ke kamarnya. Kok sepi banget ya ini rumah tuh, nggak ada yang ngekosnya selain Anita katanya, nggak ada teman-temannya apa. Ya, biasanya kan kalau pikiran mahasiswa kan pasti rame aja, teriak-teriak apalagi kosan perempuan nih. Ini kok sepi banget ini kosan katanya gitu. Padahal belum malam-malam banget ya. Ya sekitar 8:30 lebih lah. Si Febri itu nggak curiga, udah aja nggak berpikiran apa-apa karena emang pikiran dia cuma ke si Anita aja. Nah keluar lagi lah si Anita tuh dari rumahnya tuh, karena posisinya si Febri di teras. Nanya lah iseng karena nyari bahan pembicaraan kali ya. Ini kok kosan sepi amat kata si Febri itu. Kayaknya nggak ada siapa-siapa kata si Febri itu. Oh iya lagi pada keluar kata si Anita. Pikiran si Febri, wah enak nih katanya, gak ada siapa-siapa katanya di kosan tuh. Tapi si Anitanya kayak nggak boleh masuk lah, udah nongkrong aja di teras katanya gitu. Nah dia disuguhin tuh, akhirnya disuguhin makanan berupa makanan kayak coklat lah apa gitu ya di meja tuh. Ngobrol aja mama katanya, hampir 2 jam katanya ngobrol. Sampai malam ya, karena pikiran dia juga nggak akan pulang, nginep di temennya. Kayaknya udah kasihkan dia. Nah di posisi rumahnya si Anita ini, kosan si Anita itu sering ada yang lewat lah, kalau di gang juga kan 1-2 orang yang lewat. Si Febri itu diliatin sama si yang lewat ini, tapi tatapannya kayak yang aneh. Kayak yang aneh. Aneh gimana? Jadi nggak tahu ya, aneh aja ngelihat si Febri itu aneh. Kayak yang melihat tapi kayak yang orang lewat terus lihat si Febri kayak yang bingung gitu. Ya aneh lah. Ke si Febrinya aneh. Tapi ya lewat doang akhirnya. pada melirik ya. Si Febri waktu itu juga sempat curiganya kok pada aneh yang lihat saya ya. Tapi karena mungkin cantik si Anita katanya gitu. Pikirannya gitu. Padahal ada si Anita di situ katanya.
Udah ngobrol segala macam. Ada ya berapa mahasiswa yang lewat katanya. Ya tatapannya sama. Kayak yang takut juga ngelihat si Febri ini. Kayak yang ngapain gitu ya. Sudah aja bertamunya sudah tuh. Sudah dia makan juga tuh. Segala macam disuguhin. Nah, besok harinya dia ada jadwal kuliah lagi kan. Ada salah satu temennya, termasuk teman saya juga tuh, kebetulan ngelewat. Oh, waktu dia itu. Tapi beda kelas lah. Nanya lah ke si Febri itu, kemarin kamu ngapain di situ? Katanya. Dengan penuh semangatnya si Febri bilang, ngapel cewek dong katanya. Gitu. Mau pamer tadi. Pamer gitu. Nah si temennya ini tuh kaget, ngapel cewek gitu, bengong lah gitu. Cewek siapa katanya gitu. Si temennya itu bilang, ada namanya Anita katanya gitu, ceran saya katanya gitu. Ini mah udah pasti bakal dapet katanya gitu. Si temannya ini tuh kayak apa sih kalau ngahuleng tuh ya? Yang Bingung gitu. Tertegun gitu. Kaget juga. Nah, belum sempet cerita ke si Febri ini karena takutnya kaget lah mungkin ya. Akhirnya nyerita ke kita nih, ke teman-temannya. Si Febri kemarin cerita ke saya nih, ke teman-teman yang lain juga. Si Febrinya nggak ada tuh, lagi nggak ada. Kemarin saya lewat, saya lihat dia duduk sendiri bukan di rumah, di lahan kosong. Tapi ada kuburannya, tempat kuburan keluarga katanya. Duduk sendiri, tapi duduknya di samping nisan katanya. Saya si Febri cerita itu katanya. Saya kaget, saya takut katanya. Ya saya jadi kepikiran karena saya sering lewat situ katanya. Tapi saya nggak berani ngomong dulu ke si Febri katanya. Takutnya dianya nggak percaya atau apa. Nah teman-teman si Febri termasuk saya juga kaget juga ya. Waduh, berarti selama ini kenalannya dia sama bukan manusia. Nah kita daripada dia keterusan nih, kita akhirnya diajak ngobrol lah si Febri itu. Kalau ibarat ini mah diriung lah. Feb. Tadi si ini katanya nyerita gini. Mungkin saya disuguhin jangan ngebohong lah dengan jegal, mau ngejegal saya katanya. Takutnya mau ngerebut. Itu mah alasan. Gitu. Mau kuburan apa? Nggak ada kuburan, bilangnya gitu. Saya sok ngebuktiin sok aina kita ke sana jangan dulu, pada takut kita tuh ya. Takut lah denger ceritaan itu teh. Posisi siang atau malam? Siang tuh cerita mah. Ya takut lah. Tetap takut ya siang. Takut lah, maksudnya kan si Febrinya ngalamin sendiri, terus kita ngapain juga? Ya udahlah nanti aja kata saya tuh gitu. Enggak, si Febri itu agak marah. Ayo kita ke rumahnya, bener saya mau ngobrol. Oh dia udah yakin ngobrol saya mah jangan ngebohong lah. Jangan gara-gara si Anita cantik saya jadi dicegal lagi gitu katanya gitu. Tapi agak ngahuleng apa ya, ngahuleng teh agak melamun juga si Febri itu, kaget juga. Udah aja. Akhirnya sore-sorenya karena takut keterusan ya, teman si Febri ini keterusan atau misalnya lebih berbahaya lagi. Sesudah asar tuh tidak ada perkuliahan, kita memberanikan diri untuk melewat situ. Dan ternyata emang benar, lahan kosong, ada pekuburan. Si Febri kaget, hampir mau pingsan. Dia nggak nyangka, kayak mau nangis gitu. Berarti selama ini saya
kenalan sama sosok makhluk halus katanya. Nah, kita memberanikan diri masuk ke lahan itu, melihat posisi duduknya si Febri itu. Nah, ternyata dia duduk di nisannya si Anita. Nah, akhirnya si Febrinya kecewa lah, takut, gemeteran lah. Aduh, berarti kemarin saya duduk sendiri katanya di kebun, ya di lahan itu. Kayaknya kecewaannya double, triple. Udah. Jadi takut katanya. Jadi, aduh, kenapa saya sampai kejadian seperti itu, kata si Febri itu. Nah, si temannya yang lewat itu, yang ngelihat itu, dia nanya-nanya lah ke tetangga-tetangga yang masih pribumi orang situ. Nanya, ada teman saya gini katanya. Ceritain aja lah kejadian ini. Oh, akhirnya ada yang cerita. Ternyata si Anita ini dia sebenarnya mahasiswa di situ. Dia sakit, ibaratnya bukan sakit penyakit ya. Dia nggak tahu dia bunuh diri katanya. Karena dihamilin sama mahasiswanya lagi. Jadi meninggal di situ. Meninggalnya mah di kosannya katanya. Kosannya tapi bukan di situ. Dia minum racun, meninggal karena udah hamil katanya. Nah, si Anita ini sebenarnya orang situ. Oh, pantesan dia dikebumikan di daerah situ juga. Jadi orang situ sebenarnya, asli orang situ, orang belakang kampus. Karena hamil, cowoknya nggak bertanggung jawab, dia minum racun kayak, meninggal sama anaknya, sama bayinya, ditemuin sama warga. Nah, dikuburnya di lahannya si Anita ini. Nah, setelah kejadian itu si Febri, dia tidak mau jalan sendiri, tidak mau, ibaratnya, saya nggak mau, pengen ditemenin. Oh, ada tanda-tanda traumatik lah dia. Traumatik katanya, takut lah. Tapi semenjak waktu itu beritanya akhirnya tersebar, jadi berita kayak legend lah, berita legend di situ. Ya mahasiswa juga jadi pada takut, pada takut lah, karena emang kenyataannya kan si Febri ini yang mengalaminya. Nah, sudah akhirnya sempat sakit, si Febri itu sakit, nggak masuk kampus katanya, sampai berpikiran takut diikutin, katanya takut diganggu lebih lanjut. Ya katanya sama orang yang pintar katanya, diobatin katanya, dibukain. Tapi alhamdulillahnya dia sampai selesai lah kuliahnya di situ. Cuman dari situ nggak pernah dia sendiri, minimal ditemenin katanya. Di situ tidak ada lagi kejadian ya buat Febri. Nggak tahu yang lainnya atau yang mahasiswa lain juga nggak tahu sih. Oh, kalau untuk Febri memang sudah diobati, sudah selesai dari situ. Selesai dari situ. Tapi kejadian yang lainnya saya nggak tahu. Mungkin mahasiswa yang lain juga kejadian atau ngelihat sosoknya. Tapi kan nggak curiga ya, disangkanya mahasiswa aja mungkin. Sialnya emang dari si Febri ngajak kenalan waktu itu. Iya. Itu ceritanya. Nah, itulah teman-teman cerita yang dialami oleh temannya Bang Moyo, dan itu memang sering juga terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau dari Kang Ape, kira-kira pelajaran dan hikmah apa yang bisa diambil dari cerita yang tadi disampaikan Bang Moyo? Ternyata di balik kisah yang menakutkan ini tersembunyi kisah yang sangat menyayat hati. Maksudnya miris ya, bagaimana perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari laki-laki yang bejat bisa menghancurkan hidup seseorang. Ya, pesannya untuk para pelajar, para mahasiswa sebisa mungkin harus pandai-pandai menjaga diri,
jauhi pergaulan bebas karena kerugiannya nanti dirinya sendiri yang akan Tidak hanya diri sendiri. bahkan keluarganya juga kan. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran buat mahasiswi dan mahasiswa yang mendengarkan kisah ini agar bisa fokus ketika kita lagi kuliah atau belajar. Jangan sampai mengalami kisah tragis seperti yang diceritakan oleh Bang Moyo tadi. Kalau dari sisi mistis dan horornya gimana nih menurut Kang Ape? Ada yang berpendapat kalau ada seseorang yang meninggal itu jin korinnya itu yang tahu persis perjalanan hidupnya, sifatnya, karakternya, bahkan fisiknya, dia bisa menyerupai sama persis seperti almarhum tersebut gitu. Nah, itulah teman-teman, semoga bisa memberikan informasi bermanfaat dan juga pelajaran hikmah yang bisa diambil dari cerita yang kita sajikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya bersama saya Ahen. Apa? Moyo Tetap di channel selepas lembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.